ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Kalau gitu apa nih pesan Abang supaya anak muda sekarang, mungkin ini G-Talk Friends juga ini, pesan buat G-Talk Friends, mereka tetap aktif di demokrasi kita ini, tapi tetap menjaga persatuan. Iya, saya terlibat dengan pembicaraan millennials ini, mungkin setiap 2 minggu ada forum. Jadi saya tahu arahnya tuh. Semua berupaya untuk membuktikan bahwa mereka bisa menggantikan generasi ini. Tapi mereka juga berharap generasi ini jangan arogan dong. Jangan kami dikendalikan oleh big data, karena big data itu membuat mereka sesak napas tuh. Jadi justru mereka ingin hidup di dalam keleluasaan tuh. Jadi seolah-olah mereka mau kasih pesan, kalian sudahi aja pertengkaran politik. Kami generasi baru punya jalan pikiran sendiri. Kira-kira itu, karena mereka peminum kopi. Oke, kita minum lagi dong Bang. Ini kopinya enak banget ya, pekatnya pas, manisnya pas. Suka yang manis nggak sih Bang? Oke, Suka kue? Ya. Suka kue? Suka kue yang bisa bunyi di mulut, jadi yang kerenjak-kerenjak mesti. Kenapa nggak suka kue kekuasaan? Enak toh ya? Kue kekuasaan itu dibuat dengan racun soalnya, jadi saya nggak mau makan racun itu. Okay. Seringkali kita anggap bahwa seharusnya politik itu menghasilkan hal yang manis. Tapi yang manis itu kan adanya di mulut. Jadi politisi ini nanam tebu di mulutnya tuh, sehingga bibirnya jadi manis. Bukan dalam politik itu biasanya orang-orang yang vokal, lalu didekati, lalu semacam istilah dienakan, dinyamankan, diamlah sudah. Banyak yang kena menu itu. Menu kuliner politik ya begitu tuh, membujuk lalu menjebak. Itu buruknya. Padahal politik itu loh didesain untuk mendistribusikan keadilan tuh. Politik itu bagus sekali karena hanya dengan politik kita bisa dapat hak kita. Okay. Tapi pelaku politik itu dapurnya itu dapur isinya racun, poison segala macam. Oke, Bang, kalau misalnya saya ini ya buka handphone ya dari pagi bangun tidur itu kan di sosial media atau mungkin ketika saya berselancar udah mulai banyak ini elit-elit politik udah mulai tampil. Kira-kira ada nggak sih di antara mereka mungkin ini kayaknya cocok nih buat diusung, punya kans besar, modal besar, bagus lah istilahnya. Saya dorong semua tokoh itu buat berpolitik, tapi dengan gagasan yang kuat itu. Dan keinginan kita melihat ada orang yang punya gagasan, mau diuji gagasannya tuh. Jadi kalau nggak ada gagasan kan artinya dia pamer atau dia punya kekuasaan atau dia punya koneksi tuh. Okay. Padahal sebetulnya tukar tambah gagasan itu yang menyebabkan terjadi persaingan politik. Jadi kesibukan itu saya juga lihat di media sosial tuh macam-macam metode kampanye. Tapi kampanye yang paling bagus adalah bercakap-cakap semacam ini. Tapi sudah ada Abang melihat bahwa ini kayaknya ini bagus ini, cocok ini dalam tanda kutip diusung. Ada nggak sih? Ada yang didaftarkan oleh lembaga survei, tapi saya nggak percaya lembaga survei. Karena lembaga survei nggak pernah transparan biayanya tuh. Kita ingin ada partai yang modern tuh, partai yang diurus oleh sifat profesionalisme. Bukan partai yang didesain untuk sebuah dinasti atau partai yang basis kebudayaannya terlalu pekat, kan itu bahaya kan. Jadi mesti partai tengah yang kira-kira bisa nyapu kiri kanan, tapi sekaligus ada arah yang membuat kita percaya bahwa si pemimpin mengerti masa depan itu. Oke. Kalau saya lihat ini ada yang sampai berkendara, jalan-jalan, digaul-gaulkan, dimudah-mudahkan, mulai pakai sosial media, banyaklah cara. Tapi sekiranya modal untuk orang tersebut diusung oleh partai politiknya itu apa sih? Personanya, kredibilitasnya, gagasannya, apa ya Bang menurut Abang? Bisa aja dia punya semua itu, tapi itu kan palsu. Kita mau supaya tokoh itu datang ke kampus, datang ke studio, datang ke redaksi itu, bicara tuh. Kan hanya itu, kepercayaan orang datang dari pertemuan dia dengan pikiran si tokoh itu. Jadi kalau ada jarak, walaupun disebut media sosial itu membuat kita nggak berjarak, iya, tapi gagasannya berjarak dengan saya. Saya nggak tahu apa yang akan dia ucapkan tentang environmental ethics, apa yang akan dia ucapkan tentang feminist politics, apa yang dia ucapkan tentang potensi perang dunia ketiga tuh. Itu semua kita ingin dengar tuh.
Dan milenial selalu ingin uji calon pemimpinnya itu dengan grammar masa depan itu. Jadi kasih kita semacam harapan berdasarkan pembicaraan yang berkualitas di studio. Itu baru kita bisa tentukan, oh si ini bermutu, si ini kurang bermutu, si ini sangat tidak bermutu. Tapi kan nggak semua orang kayak Bang Rocky Gerung yang bisa tarung gagasan. Banyak yang ngerasa bahwa aku nggak terlalu bisa ini tampil di publik, mungkin aku orang adalah di belakang. Ya, boleh nggak sih? Ya kalau yang dari awal seperti itu? Betul. Kalau dari awal dia ragu untuk tampil ke publik, padahal dia mau jadi figur publik. Oke. Ya kalau begitu suruh bersih-bersih kamarnya sendiri aja. Oke. Baik. Ya. Berat dong berarti calon yang diusung itu, Bang. Berat kalau pakai ukuran kita. Kalau saya misalnya mau jadi presiden, Caca tanya saya segala hal, saya berusaha untuk jawab. Dan saya biarkan supaya orang mengerti dan nilai. Bisa nggak saya dipercaya untuk membawa Indonesia misalnya? Nah orang yang sama saya ingin duduk di sini. Lalu saya dan Caca periksa dia. Periksa artinya dalam perbincangan kan. Itu tanpa ada survei, publik tahu oh yang ini bermutu, yang ini wajahnya pembohong, yang ini pernah melecehkan perempuan, yang ini nggak ngerti antara pupuk dan sampah itu kan. Jadi hal-hal itu yang mestinya kita buka, kita perlihatkan aja kan. Ini kualitas seseorang melalui percakapan yang in-depth, yang mendalam sebenarnya. Berarti nggak ada istilah bahwa, wah saya tuh nggak bisa itu ngomong-ngomong di publik, saya taunya kerja. Berarti nggak bisa, harus dikombainkan dengan persona harus di muka publik juga. Pemimpin itu mesti bicara, jadi dia mesti kerja, ngomong, mikir, mesti lengkap dong. Baru boleh diizinkan nyontek. Tapi kan Bang, kan nggak ada yang sempurna. Ada nggak sih pemimpin yang sempurna? Ya kalau nggak ada yang sempurna di antara mereka, saya aja yang jadi presiden kan. Kan mesti ada keberanian mengatakan, saya mampu karena itu saya akan buktikan. Uji saya di ruang publik. Itu baru namanya pejabat publik. Masa pejabat publik diuji di connecting door, ruang tertutup kan. Demi menghormati perbedaan, kita mesti memelihara persatuan. Dan itu jadi tagline millennials mestinya menjelang 2024. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.